Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang soft news dan hard news. Sebelumnya, perkenalkanlah teman saya yang pertama. Bernama Asep Badarudin, NIM 6211419068. Dan yang kedua ada Benediktus Aryo Dimas A, NIM 6211419069. Selanjutnya ada Afina Eka Rizky, NIM 6211419076. Selanjutnya ada Ridwan Aditya Pratama, NIM 6211419081. Dan yang terakhir ada Ahmad Afif Saifuddin, NIM 6211419091. Pengertian. Hard news atau berita keras adalah berita-berita yang biasa menjadi berita utama atau headline yang sifatnya aktual, lugas, singkat, langsung ke pokok persoalan yang segera dipublikasikan atau secepatnya harus diketahui khalayak. Yang kedua ada soft news atau berita lembut. Soft news adalah berita ringan, cenderung menghibur, dan laporan peristiwa yang humanis atau manusiawi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, oleh Benediktus. Perbedaan antara hard news dengan soft news. Hard news secara umum merujuk pada berita atau kejadian terbaru yang dilaporkan secara segera, sedangkan soft news adalah informasi latar belakang atau cerita bernuansa human interest. Politik, perang, ekonomi, dan kejahatan biasa diberitakan dalam bentuk berita hard news, sedangkan hiburan dan gaya hidup biasanya masuk kategori berita soft news. Next. Kemudian ada ciri-ciri dari hard news. Hard news mementingkan aktualitas. Artinya, dalam menyajikan semua informasinya, hard news lebih cenderung menonjolkan aktualitas dari berita, yang mana semua topik yang diangkat harus sesuai dengan peristiwa atau keadaan yang sedang hangat diperbincangkan oleh khalayak umum. Yang kedua, menggunakan sistem piramida terbalik. Untuk membahas semua topik yang diangkatnya, penulis berita menggunakan sistem piramida terbalik, yang mana beritanya yang disajikan pastinya memiliki struktur pembahasan yang unik. Yang ketiga, ada hard news yang berpedoman pada kelengkapan berita. Untuk memastikan apakah berita atau informasi yang disajikan sudah lengkap, redaktur akan memastikan kembali melalui pemakaian prinsip 5W plus 1H. Dan yang terakhir, hard news bertujuan memberikan informasi. Karena memuat berita yang sifatnya informatif, dari mengenai bencana alam, progres pendidikan, keadaan politik dalam negeri, dan lain sebagainya, membuat penyajian hard news ditunjukkan untuk mengedukasi masyarakat, yang mana untuk mendukung tujuan tersebut, para penulis berita menyajikannya dengan berdasarkan data dan opini ahli yang mendukung. Selanjutnya ada bentuk-bentuk hard news. Ada straight news, feature, dan infotainment. Straight news merupakan berita langsung. Semua berita yang disampaikan bersesuaian dengan prinsip 5W plus 1H dalam penjelasannya. Yang kedua ada feature. Feature merupakan program acara berita yang lebih menampilkan informasi yang ringan. Dan yang terakhir ada infotainment. Infotainment merupakan berita atau informasi yang ditekankan pembahasannya mengenai kehidupan public figure yang sangat dikenal oleh masyarakat. Berikut adalah contoh dari hard news. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ridwan Aditya.
soft news. Next. Ciri-ciri soft news. Karakteristik yang dimiliki oleh soft news yang membedakannya dengan program informatif lainnya adalah satu, semua informasi yang diangkat dalam soft news merupakan informasi yang sifatnya sederhana dan ringan untuk dibahas. Namun yang membedakannya dengan hard news, soft news lebih menekankan untuk mengangkat topik yang menarik di kalangan masyarakat. Yang kedua, ada yang mana topik tersebut sedang digandrungi oleh semua lapisan masyarakat, atau biasanya disebut dengan topik yang condong pada sisi human interest. Next. Yang ketiga, walaupun lebih ditekankan pada sisi human interest-nya, topik informasi yang diangkat tetap dibahas secara mendalam dan tuntas. Bentuk-bentuk soft news. Bentuk-bentuk soft news itu ada current affairs, magazine, sama dokumenter. Current affairs adalah merupakan program acara berita yang mengangkat topik-topik tertentu yang sebelumnya sudah hangat diperbincangkan oleh semua orang. Dalam current affair, topik tersebut akan dikupas secara tuntas dan mendetail, sehingga memudahkan audiensnya untuk memahami jalan informasi yang ditayangkan. Semua informasi tersebut ditayangkan secara menarik tanpa terikat oleh waktu penayangannya. Yang menjadi batas dalam topiknya adalah selama topik masih menjadi primadona masyarakat umum. Produser dapat mengangkatnya sebagai informasi yang disajikan. Namun apabila sebaliknya, lebih baik isu tidak diangkat karena hal tersebut hanya akan menurunkan kualitas penayangan berita. Yang kemudian ada magazine. Program acara berita ini menggunakan isu-isu yang memiliki kemiripan dengan topik yang sedang hangat di majalah. Maka tak heran apabila program acara ini diberi julukan magazine. Program acara magazine menampilkan informasi yang sifatnya ringan-ringan saja, namun tentunya akan dibahas secara mendalam. Magazine sendiri hampir sama dengan program berita feature, namun yang membedakannya adalah magazine lebih memiliki durasi yang relatif panjang daripada feature. Dan penayangannya pun berdiri pada suatu program acara sendiri terpisah dari program berita pada umumnya. Kemudian ada dokumenter. Dokumenter merupakan program informasi yang ditujukan untuk dapat mengedukasi dan memberikan pelajar kepada khalayak umum. Semua informasi tersebut akan dikemas secara berbeda namun tentunya tetap menarik. Adapun beberapa produser yang menjadikan program dokumenter menjadi film, yang mana film tersebut dikenal sebagai film dokumenter. Program dokumenter seringkali menceritakan mengenai sebuah peristiwa acara runtut sesuai dengan kronologisnya. Topik yang diangkat dalam program ini biasanya mengenai peristiwa bersejarah, biografi tokoh penting, dan lain sebagainya. Next. Contoh soft news akan dibacakan oleh Ahmad Afif Saifuddin. Ya, selanjutnya contoh soft news dalam prosesi rapat yang biasanya diagendakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Soft news tidak membahas mengenai prosesi rapat secara keseluruhan dari awal hingga akhir. Melainkan fokus pembahasan soft news hanya terletak pada para anggota DPR yang terlihat mengantuk saat menghadiri agenda rapat tersebut. Yang mana hal tersebut merupakan sisi human interest yang harusnya dikupas tuntas menjadi sebuah topik berita. Next. Ya, saya kembalikan kepada rekan Asep Bederudin. Oke, terima kasih Ahmad Afif Saifuddin. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, Bitaufiqul Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.